Kam Tuhan teman si tuhu-tuhu lias hatendu jaminan geluhku. Tegundu aku ubas dalindu, oh Yesus. Shalom adik-adik kakak yang ada di kelas pra remaja. Selamat hari Minggu. Iya, bagaimana? Tadi luar biasa ya, sudah mengikuti kebaktian Minggu di kelas besar. Ya, semoga firman Tuhannya belum lupa ya. Belum lah, baru berapa jam berselang. Nah sekarang kita kembali lagi mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur kami ya Bapa, masih diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama di kelas pra remaja mempersiapkan hati kami semua untuk mengikuti PA ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Secara virtual kami melakukan PA pra remaja ini ya Bapak. Sudah 1 tahun lebih kami mengerjakan ini. Dan biarlah itu tidak mengurangi sukacita kami di dalam kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan yang berkati PA pra remaja akhir ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Kak Oci yang akan memimpin PA ini ya Bapak. Bahkan adik-adik yang melihat, yang mengikuti PA ini dari rumah saja ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Kita mau bernyanyi. Untuk PA kali ini kakak memilih lagu-lagunya lagu-lagu bahasa Karo. Ya. Oke, kita mau menyanyi dari kidung pujian kita mendenden kita nomor 338 Ulu Tua Kam Ku Sembah. Kita nyanyikan bersama-sama. Ajar aku menggelar lanuri pujian kami dalam bernadi-nadi. Biasa selengatendu jujur keluman baku lagu pagulah terulu kuasa rasku. Minggu mantedah numan bangku suari berni ijagaindu berlingkal keklengandu susah numpang aku terlebih aku bandung interusur penampatmu tenang tendiku. Ya, hanya Tuhan yang kita sembah. Ulu Tua Kam Ku Sembah. Nah, sekarang kita mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Lewat tema kita hari ini adalah saling menghormati budaya yang berbeda. Saling menghormati budaya yang berbeda. Tema yang menarik, ya. Kita akan persiapkan hati kita. Kita bersama-sama kembali bernyanyi dari kitab pendenden kita nomor 249. Ajar aku, oh Tuhanku.
membangkitkan cemburu Tuhan, apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga, berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan yang boleh bersama-sama kita saksikan, kita dengarkan sebentar tadi, bagaimana kisah di Korintus. Ya, tema kita pada hari ini adalah saling menghormati budaya yang berbeda. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 33 yang kita baca tadi, yang kita saksikan bersama-sama tadi, adalah bagaimana pesan dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik kelas pra-remaja juga sudah pernah mendengar ya, ternyata Korintus itu adalah suatu kota pelabuhan. Ya, lalu ada apa dengan kota pelabuhan? Nah, nama kota pelabuhan itu di situ adalah pusat ekonominya, pusat perdagangan. Nah, kalau dikatakan pusat perdagangan, biasanya akan banyak suku-suku yang berbeda, akan banyak budaya-budaya yang berbeda. Dan satu lagi, di Korintus itu terdapat banyak kuil-kuil dan masih banyak orang yang melakukan penyembahan terhadap berhala-berhala. Nah, itulah kota Korintus, di mana Paulus melayani jemaat yang ada di Korintus. Nah, keperbedaan tadi, budaya-budaya yang beragam tadi, itulah yang diangkat menjadi tema kita di minggu ini. Bagaimana kita menghormati budaya yang berbeda? Apa itu budaya? Nah, budaya adalah hasil dari pemikiran manusia. Itu diambil dari bahasa Sanskerta, budaya, budi, yang artinya pikiran, akal. Akal dan pikiran yang dituang dalam bentuk karya-karya yang boleh dilihat yang ada di sekitar kita. Seperti budaya Karo, budaya Jawa, budaya
anak-anak muda sekarang, budaya orang-orang dulu. Jadi yang katakan budaya itu pemikiran, dan itu bisa berbeda-beda pastinya. Nah, jemaat di Korintus juga begitu, karena dasarnya tadi itu adalah kota yang beragam-ragam, juga terdapat bermacam-macam budaya. Nah, di sini dikatakan supaya kita menghormati budaya yang berbeda. Kira-kira budaya apa yang ada di sekitar kita sekarang? Iya, kalau kita ada di dalam rumah kita masing-masing ya, adik-adik juga, mungkin akan beda budaya adik-adik sekarang dengan budaya orang tua adik-adik yang ada di rumah. Iya, budaya kebiasaan adik-adik saat ini pastilah berbeda dengan budaya kebiasaan orang tua kita yang ada di rumah, orang tua adik-adik yang ada di rumah. Kalau kebiasaan orang dulu itu tidak tanda kutip ya, tidak seheboh, tidak segebiar seperti kebiasaan sekarang ini. Kalau dulu itu kesannya lebih kalem. Kalau sekarang kebiasaannya itu anak-anak muda sekarang itu lebih berani mengemukakan pendapat. Kalau orang dulu, adik-adik, kebiasaan orang dulu itu tidak sembarangan untuk bisa mengemukakan pendapat. Nah, sekarang bagaimana kita, adik-adik, bisa menghargai begitu? Ada perbedaan budaya antara adik-adik sekarang, kebiasaan, pemikiran adik-adik sekarang dengan pemikiran orang tua. Iya, bagaimana kita menghargai, menghormati perbedaan. Kalau di zaman Korintus ini tadi ya, ketika begitu banyak perbedaan di sana, ketika masih banyak sekali kuil-kuil penyembahan berhala, ternyata yang sangat menarik di sini, cara Paulus tanda kutip melarang jemaat-jemaatnya untuk berbuat yang tidak benar. Paulus tidak mengatakan, "Hei, budaya orang itu tidak bagus, kalian jangan ikutin," bukan begitu. Tetapi pada ayat 23, Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Dan lagi 2 kali dikatakan di situ, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya, segala sesuatu itu boleh hadir di tempat kita, hadir di hadapan kita. Tetapi bagaimana kita tidak tertular? Bagaimana kita tidak serta-merta terkontaminasi? Tapi bagaimana adik-adik di umur sekarang ini juga boleh belajar selektif, belajar untuk memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang berguna, mana yang membangun. Jadi tidaklah asal ikut sana, ikut sini, tetapi pikirkan, bergunakah untuk kalian? Bergunakah untuk saya? Bermanfaatkah untuk saya? Apakah ketika saya mengikuti budaya A, ternyata saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Atau justru ketika saya mengikuti budaya B, saya menjadi pribadi yang banyak orang tidak menyukainya? Ya, itu diajarkan oleh Paulus bagaimana supaya kita bisa memilah mana yang berguna, mana yang membangun. Kita tidak serta-merta menolak, oh itu tidak benar, itu Tuhan. Tetapi bagaimana kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang bisa menyeleksi, memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang berguna, mana yang membangun. Lalu yang menarik juga di jemaat Korintus tadi, Paulus mengajarkan juga bagaimana supaya jemaat di Korintus itu menjadi
jemaat-jemaat yang bijak. Bijak dalam artian kalau kita baca di ayat selanjutnya, ayat 25 ya, 25 tentang memakan makanan. Jadi pada saat itu karena banyaknya berhala-berhala tadi, jadi banyak seperti makanan-makanan juga sudah dipersembahkan dulu untuk dewa-dewa mereka. Nah, baru itu mereka makan. Nah, jadi ketika mereka tahu itu orang Kristen, pengikut Kristus, tidak boleh memakan makanan seperti itu, dalam benak mereka, oh itu kan untuk dewa, masa untuk dewa mereka juga makan? Nah, di sini Paulus berpesan, kalau ada orang yang berkata begitu, itu nggak usah dimakan. Kenapa? Kita menghargai pendapat mereka bahwa kita tidak boleh memakan, yang pada dasarnya sebenarnya itu juga tidak masalah buat kita ketika kita memakannya. Kenapa? Karena itu adalah ciptaan milik Tuhan. Ayat 26 dikatakan, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita nggak masalah toh saya memakannya, tapi ketika orang-orang yang lain melihat, wah ini kan udah untuk dipersembahkan nih, udah berhala, udah didoakan untuk dewa-dewa, kenapa dia memakannya? Nah, Paulus tidak mau membuat orang-orang di luar Kristen di sana berpikir yang aneh-aneh, maksudnya berpikir yang ternyata orang Kristen itu begini. Enggak, tapi Paulus mengajarkan ketika ada orang berkata begitu, tidak usah kamu makan, tidak usah dimakan. Belajar untuk menghargai pemikiran orang lain, yang walaupun sebenarnya pada dasarnya kita nggak masalah untuk memakannya. Ada unsur kasih, ada unsur untuk teposelero, apa sih bahasanya, untuk menghargai, toleransi akan pola pikir orang lain. Menarik di sini, oh iya ya, kadang kakak juga mikir, apakah boleh makan ya seperti makanan-makanan seperti itu, gimana, udah untuk berhala atau enggak, boleh nggak kita makan ya? Nanti di sini kata Paulus mengatakan bahwa lah itu punya Tuhan, milik Tuhan. Nah, sekarang kalau kamu tidak nyaman untuk memakannya, kalau kamu terganggu dengan pemikiran-pemikiran orang lain, ya udah nggak usah dimakan. Itu menjadi bukan sesuatu yang terlalu dalam untuk dipikirkan. Tetapi bagaimana kita, anak-anak Tuhan, diajarkan untuk melakukan semuanya, makan, baik kamu minum, baik kamu melakukan apapun, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Di ayat 31 pesan Paulus, engkau makan, engkau minum, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang kita katakan tadi, ketika kita belajar untuk menghargai pendapat orang, budaya orang, yang penting di sana adalah bagaimana kita melakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan dalam artian kita aku melakukan ini supaya dia bisa menerima aku. Enggak juga. Di sini yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memulai sesuatu dengan memikirkan Tuhan, memakai kacamata Tuhan di dalamnya, yakinlah, percayalah, itu akan berdampak buat yang lain. Orang bisa melihat Tuhan, orang bisa melihat Tuhan itu nyata lewat sikap hidup kita, anak-anak Tuhan. Jadi jangan orang berkata, oh ternyata orang Kristen seperti itu ya. Dari mana ada sikap hidup kita? Ketika kita mungkin ngomong kasar, ketika kita menilai sesuatu terlalu merasa diri kita benar, ternyata itu menjadi tolak ukur orang terhadap kita, anak-anak Tuhan, terhadap kita, orang-orang Kristen. Jadi yang penting adalah bagaimana kita
di dalam melakukan sesuatu, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana juga kita menghormati budaya yang berbeda tadi, juga kuncinya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi menarik di sini dari pesan Paulus kepada jemaat di Korintus sampai juga kita kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Jakarta ini secara khususnya, yang tidak jauh berbeda mungkin dengan jemaat di Korintus saat itu. Ternyata banyak budaya, banyak suku bangsa, banyak masukan-masukan, pemikiran-pemikiran. Orang Jakarta itu terkenal lebih maju, lebih modern. Nah, bagaimana kita bisa menghargai itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Ingat, lakukanlah semua untuk Tuhan. Kita bisa maju, kita bisa sehat, kita bisa lebih baik lagi ketika kita hidup hanya di dalam nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah Engkau yang terus mengajari kami bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus saling menghargai di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Bapa di dalam setiap pemikiran kami, perkataan kami yang telah mendukakan hati Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menguduskan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita seperti biasa, tetap satu kali. Kita bernyanyi dari kitab Endenden kita nomor 343. Kita nyanyikan bersama-sama.
Oke. Kita akan menutup PA kita pada hari ini dengan lagu penutup kita. Ada lagunya Tuhan Teman Si Tuhu-Tuhu. Nah, lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kita punya teman, kita punya sahabat yang paling benar. Jadi apapun itu keraguan kita, apapun itu kesedihan kita, apapun itu pertanyaan kita, teman ini benar atau tidak, datanglah kepada dia. Teman kita yang paling benar, ya Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan teman si tuhu-tuhu, Tuhan teman yang paling baik. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan teman si tuhu-tuhu, lias hatendu jaminan geluhku. Tegundu aku ubas dalindu, oh Yesus, kam terangi bas geluhku. Lah bediandu aku dalam sisada, ku nemberat bebanku. Ku tetap mengukur ku bandu saja, puji sembahku bandu. Oh kesah dia bengketi, lah minggu suku segedang wari. Lalalar lepak perdalanku, sebab Tuhan negutanku meteguh. Pegegehi Tuhan kini tekanku, gelahlah aku kote. Arnalem saja bandui bas geluhku, puji sembahku bandui.
disembahku Bandung Allah. Ku puji gelar doa Tuhan, ibas kerina dampar kegaluhanku. Erkuasalah serasalah Yesus Kristus mabadani si berikan kami kemalam menate. Rembak raskam Tuhan harapan kula pernah benih. Ku puji gelar doa Tuhan, ibas kerina dampar kegaluhanku. Erkuasalah serasalah Yesus Kristus mabadani si berikan kami kemalam menate. Rembak raskam Tuhan harapan kula pernah benih. Rembak raskam Tuhan harapan kula pernah benih. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami punya kesempatan untuk kenal Tuhan, untuk pengajaran Tuhan yang kami terima pada hari ini. Bagaimana kami boleh menghargai, menghormati untuk kebiasaan, untuk pemikiran, untuk budaya orang lain yang berbeda daripada kami. Bahkan ya Tuhan, bagaimana kami juga senantiasa boleh menyenangkan Tuhan lewat hidup kami, lewat apapun yang kami lakukan, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apapun kegiatan yang lain yang kami lakukan. Biarlah kami juga boleh mengingat Tuhan, bertanya kepada Tuhan, benar atau tidak apa yang kami lakukan itu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk PA kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang baik, kami juga bersyukur kalau sebentar tadi kami juga sudah boleh mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan menjadi satu tanda bagi kami bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa menjaga dan memberkati kami, sehingga kami boleh bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan kami ya Bapa, biarlah persembahan ini juga boleh senantiasa dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kami semua, berkati orang tua kami, berkati sahabat-sahabat kami, berkati saudara-saudara kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami, berkati pendeta kami, berkati orang-orang yang senantiasa mendoakan kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk PA kami pada hari ini. Biarlah untuk minggu depan kami juga boleh Tuhan ingatkan, Tuhan gerakkan agar kami setia untuk mengikuti PA kami ya Bapa. Biarlah kami juga boleh hidup, boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, PA kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.